Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks deskripsi ya. Ada yang masih ingat tentang teks deskripsi itu apa? Ya, teks deskripsi itu merupakan teks yang menjabarkan sebuah peristiwa, objek atau tempat pada bacaan. Nah, cenderungnya itu lebih ke nyata ya, kayak seperti kalian habis liburan lalu disuruh membuat rencana perjalanan kalian selama liburan itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita fabel. Ada yang sudah tahu atau sudah mendengar apa itu cerita fabel? Iya, betul. Cerita fabel itu merupakan cerita yang menggambarkan kehidupan para binatang, di mana binatang-binatang tersebut yang menjadi tokoh-tokohnya. Dan di sini Ibu ada pengertian juga mengenai cerita fabel. Mari kita lihat. Oke. Nah, di sini. Oke. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan. Jadi tidak nyata ya kalau kalian berpikir melihat di film atau di mana ada hewan yang berperilaku seperti manusia, terus lalu kalian berpikir, wah pasti ini ada nih di kehidupan nyata. Itu salah. Jadi cerita fabel itu hanya khayalan saja. Lalu cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral untuk disampaikan kepada para penontonnya. Seperti kalian gitu ya, setelah melihat film atau bacaan atau teks itu pasti kan sudah tahu apa nih moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita semua. Seperti itu. Tujuan fabel adalah memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang. Jadi binatang-binatang tersebut dijadikan simbol untuk kita menunjukkan sifat-sifat jelek manusia. Tapi ada juga yang menunjukkan sifat-sifat baik dari manusia tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel itu yang pertama ada tokoh utamanya sudah pasti binatang ya. Lalu yang kedua ada alur ceritanya cenderung sederhana. Lalu cerita singkat dan bergerak lebih cepat. Jadi tidak bertele-tele seperti sinetron atau drama yang selalu kita lihat di televisi ya. Lalu selanjutnya yaitu ada karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Jadi tidak digambarkan secara mendetail ya, cenderung lebih simple gitu ya. Lalu biasanya di akhir cerita itu pasti akan ditampilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, lalu ada juga jenis-jenis karakter tokoh yang ada dalam cerita fabel, yaitu yang pertama baik melawan jahat, yang kedua jujur melawan pembohong, yang ketiga pintar melawan bodoh, lalu yang keempat ada rendah hati melawan sombong, lalu yang kelima suka menolong. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya penceritaan, yaitu secara lisan. Jadi cenderung secara lisan, kadang ya kayak seperti di film-film kan seperti itu ya. Jadi tidak bertele-tele. Lalu ada pesan atau tema, kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Selanjutnya yang terakhir ada pendahuluan sangat singkat dan juga langsung. Ini yang terakhir itu berkaitan langsung dengan yang nomor 3, ceritanya itu singkat dan bergerak cepat, jadi tidak bertele-tele seperti itu. Nah, struktur cerita fabel itu ada 4, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Nah, orientasi ini berisi tentang
pengenalan berbagai hal di dalam sebuah cerita fabel. Pengenalan berbagai hal dalam cerita fabel ini bisa berupa tokohnya, siapa saja, lalu ada objeknya apa saja, pokoknya yang ada di dalam cerita tersebut. Ada latar belakang juga bisa latar belakang waktu atau juga latar belakang tempatnya di mana, waktunya kapan, siang, malam, atau sore hari. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini berisi permasalahan atau klimaks dari konflik yang dihadapi oleh para tokoh. Jadi apa sih misalnya di sebuah cerita Kancil dan Buaya, konfliknya itu yang benar-benar yang paling wah itu apa gitu ya. Lalu setelah konflik atau permasalahan itu pasti ada resolusi. Resolusi ini berisi tentang pemecahan masalah, bagaimana solusi-solusinya agar permasalahan tadi itu cepat selesai gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada kode. Kode ini berisi amanat. Amanat itu maksudnya pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita kepada kita, lalu supaya agar kita tuh bisa menerapkan amanat atau pesan moral yang telah disampaikan pengarang kepada kita. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga yang terakhir ini ada struktur. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah lembar. Kalian akan di sini berisi tentang teks cerita fabel. Kalian harus mencari bagaimana apa di sebelah mana saja, di paragraf berapa saja yang berisi tentang orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga kodenya ya. Ini bertujuan agar kalian itu bisa lebih memahami dan bisa lebih memahami, lebih paham juga ya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke? Oke. Nah, ternyata kalian sudah menjawab semua yang kertas ini ya, udah dijawab semua ya. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan periksa, mungkin minggu depan bisa Ibu sampaikan lagi mengenai hasil yang telah kalian kerjakan hari ini. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita siang hari ini. Jika nanti kalian ada yang belum paham, ya sepertinya insya Allah paham semua ya. Nanti kalau yang belum paham bisa tanyakan Ibu langsung, atau nanti kita pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi ya. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.